Innal hamdalillah Innal hamdalillah Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'u as-salaf. Terakhir halaman pinten nggih? Halaman 89. Nggih, napa kalimatipun? Halaman 80. Nggih, kalimatipun menapa? Dalam anil ma'asi. Teh. Nah, kemarin sudah kita bahas macam-macam kesabaran. Pertamanya adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ammas sabru anil ma'asi. Amma anapun as-sabru kesabaran anil ma'asi, saking kemaksiatan. Fa amruhu mongko mas'alai iku zahirun jelas. Adapun sabar dalam ketaatan maka jangan tergesa-gesa. Harus ia berpikir terlebih dahulu, adakah dalil di sana? Kemudian namanya apa yang diperintahkan oleh Allah itu sesuatu yang tidak disuka sehingga ia bisa melaksanakannya. Amma anapun as-sabru kesabaran anil ma'asi saking maksiat, fa amruhu mas'alaiku zahirun jelas. Wa a'dhamu ma yu'inu alaihi lan masalah ingkang paling memudahkan dia untuk bersabar. Qat'u al-ma'lufat. Ninggalne napa sing dadi kebiasaan. Wa mufaraqatu al-a'wan wa mufaraqatu lan misai al-a'wan alaiha, konco-konco bolo-bolo alaiha di atas kemaksiatan tersebut. Jare wong Jawa galangan niku cik panggah kalah karo jenenge napa? Golongan. Ning omah digalangi apik. Padha karo pedhet kan digalangi to nggih. Galang niku napa? Dikandhangne, dipageri. Nggih, tapi lek wis metu teko galangane, balike yang golongane, la haula wala quwata illa billah. Demikian. Apalagi dengan adanya square dan seterusnya, golongan-golongan tertentu, komunitas-komunitas tertentu. Bahkan yang aneh kok ada akhwat dengan hijab square. Ini aneh toh. Ayatnya tuh jelas toh, waqarna fi buyutikunna. Wanita itu dianjurkan yang di jalanan atau di rumah. Waqarna, dan berdiamlah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian.
Orang keluyuran society mencari komunitas, tidak. Ya, demikian. Kalaupun keluar maka terbatas, tujuan tertentu, setelah itu pulang. Nah, itulah wanita. Nah, menghadiri majelis taklim ya sudah, setelah itu pulang. Jangan keluyuran dan gentayangan, sehingga ada istilah akhyar. Apa itu akhyar? Akhwat-akhwat liar. Nah, ini musibah ini. Ya. Masa akhyar? Akhyar itu kan sebenarnya wanita, manusia pilihan kan? Dari kata-kata khiyarah. Tapi ini ternyata singkatan, akhwat-akhwat liar. Bahagialah seorang wanita ketika mahramnya siap mendampinginya. Wallah, wanita dengan mahram adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala siapkan untuk wanita tersebut. Kita teruskan. Jadi bagaimana kita bisa sabar dari kemaksiatan? Ya, kebiasaan buruk itu harus dipisahi. Teman-teman lama harus dijauhi. Ya, demikian. Adapun mereka misalkan memboikot kita, ya gak apa-apa ning donya sak mbrah-mbrah menungso kancane. Iya kan? Tadi ba'da zuhur saya ketemuan teman juga saudara. Bingung, saya ini sudah dicurigai. Misanan ya, putranya Pak Ale. Saya ini sudah dicurigai. Ya, sertifikat masjid saya yang bawa dan atas nama saya, katanya suruh menyerahkan kepada yayasan. Lah kok kedosan bora. Tadi bertanya tentang itu. Dan dia sudah berazam, sudah insya Allah minggu depan saya ingin membuat surat pernyataan, saya tidak di situ lagi. Ya, demikian. Tapi yang jadi masalah, ibu ini tidak mampu untuk sabar. Wis pokoknya mbokmu paranono padha Sa'ad bin Abi Waqqas parani bendino. Kayak perlu dipejeti dan seterusnya. Duduhno lek sampean iki bar metu teko komunitas itu semakin menjadi anak yang berbakti. Duduk dadi anak sing saleh anggere saleh. Nah, kita teruskan. Wa muawanatul wa mufaraqatul awan 'alaiha fil mujalasah wal muhadasah. Fil mujalasah ing dalam tongkrongan, jogrokan, wal muhadasah lan ing dalam jagongan. Artinya komunitas yang lama itu harus kamu pisahi. Mencari komunitas baru. Ya, komunitas yang membawa kita kepada salihul a'mal. Ya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Al-qismu as-sani ingkang nomor kalih. Mala yadkhulu tahta ikhtiyarihi. Ya. Mala yadkhulu tahta ikhtiyarihi. Sesuatu yang terjadi, ya, la yadkhulu tidak berkaitan tahta ikhtiyarihi, dengan kehendak dia. Walaysa lil abdi hilah, lan dheweke ora duweni daya fi daf'ihi ing dalem nolak kal masaib, contohnya musibah. Ya, tidak ada orang yang berusaha supaya terjerumus ke dalam musibah. Ya, nah, wahiyalan utawi dheweke imma ana kalane antakuna mimma la sun ali adamiyin fihi kal maut. Musibah sing sifate menungso niku ndak punya kuasa di dalamnya, ndak punya andil di dalamnya, ndak punya sebab di dalamnya. Kal mauti contone kematian, wal marad lan contone lara. Ya, maka ini adalah jenis-jenis musibah yang terjadinya bukan karena usaha manusia. Wasani ingkang nomor kali ma asabahu, musibah sing ngeneki dheweke min jihati adamiyin, saking wong liyan, kasabi contone dilok-lokne, wadzarbi lan contone dikamplengi. Maka ini berarti musibah yang ada kaitannya dengan perbuatan orang lain. Farnaul awal, jenis ingkang pertama apa tadi?
musibah yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan orang lain. Lil abdi kang gini kawula fihi ing dalam perkara niku wau arba'atu maqamatin. Ada 4 langkah. Ya. Yang pertama, maqamul ajzi. Ana kalane dheweke adalah makomnya makom ajiz, lemah. Ya. Wa huwa lan dheweke iku al jaza'u wasyaqwa, ngeluh. Jadi nek musibah, sing musibah niku dia bukan sebagai pelaku dalam sebabnya, ya, murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya kuasa untuk menolaknya. Nah, kalau dia ngeluh, nah inilah maqam al-ajiz. Hamba tersebut berarti lemah. Wasani ingkang nomor kalih maqamus sabri. Niki tingkatane luwih dhuwur nggih. Kena musibah ndak iso selak nggih ning maqamus sabri, iso sabar. Sing nomor pertama napa? Kena musibah ndak iso selak ning lambe niku ndak iso mingkem. Ngalor sambat, ngidul sambat, ngetan sambat, ngulon sambat, meneng lindure ya sambatan. Ini namanya maqam syaqwa, terendahnya. Akeh-akeh awake dhewe kira-kira niki nggih. Ora nek musibah ngalor sambat, ngidul sambat, ngulon sambat, ngetan sambat, menenge selfie nih dalam status sambatan. Ini musibah kan? Zaman sekarang ini sambatnya lebih parah. Ya, zaman dhisik urung enek status, sambat itu paling dengan orang yang dia kenal, yang bertemu dengan dia. Tapi kalau sudah sambat tersebut dipasang di status, la ilaha illallah, ketidakridhaan dia kepada takdir Allah Ta'ala itu lebih parah. Kenapa? Karena apa yang ia sampaikan dari syakwa tersebut tidak didengar dan tidak dibaca oleh orang yang dia kenal saja. Bahkan siapapun akan bisa membacanya yang memiliki hubungan dengannya. A'adzanallahu ta'ala min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal tersebut. Ya, demikian. Wallahi sering kita lihat, walaupun saya bukan pemburu status ya, karena alhamdulillah saya sudah berstatus. Nah, kemudian yang makom kedua, makom apa? As-sabr, makom sabar. Ya, dan tentunya ini adalah lebih tinggi tingkatannya. Ya. Wasalis ingkang nomor 3 makomur ridho. Makom ridho ini lebih tinggi lagi. Dia tidak menginginkan perubahan dari apa yang dia alami. Ya, demikian. Justru ia ridho kepada Allah akan apa yang Allah Ta'ala jalankan, dan lebih senang apabila musibah itu ia rasakan dibandingkan apabila ia tidak merasakan musibah. Karena di balik musibah dengan semudah itu ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan pahala. Dimana ketika tidak ada musibah jempali ano, kadang amal urung mesti lek ditompo. Tapi ada musibah sabar, apalagi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, diselehne lan semeleh nggih. Diseleh ini ku mboten berusaha ndak bisa kemudian diseleh nih, tapi sejak awal diseleh nih. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang Allah Taala bagikan, maka ini adalah tertinggi tingkatannya. Wallahu taala alam. Warabi tingkatan ingkang nomor sekawan maqamus syukri, tingkatan kesyukuran. Wa huwa bi ayyashhada, piyambake nyekseni, ngerasani al-baliyata, ujian niku wau nikmatan sebagai nikmat. Fayashkuru, mongko piyambake saged syukur al-mubtali alaiha, dumateng Allah Ta'ala ingkang paring ujian. Jadi ketika dapat ujian, dapat musibah, bukan mengeluh, bukan hanya bersabar, ya, tidak hanya ridho, walaupun ridho ini jenabot tenanan, tapi justru ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas ujian tersebut. Kenapa ia bersyukur? Karena ia yakin bahwa Allah Ta'ala ketika mengujinya pasti menguji dengan ujian sesuai dengan tarafnya. Pasti menguji dengan ujian sesuai dengan tarafnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya ujian tersebut ia akan terukur kemampuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Dan dengan adanya ujian tersebut ia berkesempatan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya apabila ia lebih mendalam dalam menggali, mempelajari, merasakan apa yang ia rasakan, tentunya ia akan lebih bersyukur lagi. Ternyata apa yang Allah Ta'ala ujikan kepada dia, di baliknya ada kebaikan, di mana Allah Ta'ala tidak menguji dia sesuatu yang lebih berat. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Alhamdulillah ujiane mek kurbane gembos. Ya, kayak gimana pas nggawa mobil, jadi gembos ora usah dadak nuntun, dipasang dongkrak, dicepot ban serep, dipasang maplek, iso budal. Loh, bane gembos bocor kena paku ning malah bersyukur. Lah nyapa? Kendaraan sing tak gawa kok kendaraan mobil. Jajal umpama sing tak gawa mangkok. Sebab napa? Paku niku teng dalan. Mbuh sampean nggawa mobil, mbuh sampean nggawa motor, niku lek jatahe sampean ora bakal didek wong liya. Kula baleni malih. Paku niku nggih. Nggih. Lek wis ngeneki sampean menggawa motor, nggawa mobil, ora mungkin didek wong liya. Sing ngidek mesti sampean. Nggih. Artinya perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita dan rasakan bahwa di balik semua itu ada kebaikannya, sehingga dia akan dan kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomongin ini gampang, meraktekne niku kadang ora patek pena. Nggih. Nontoni ning kono ditolak. Ya aja sutresna sampean, syukura. Lah nyapa? Kira-kira nang kono nek sing luwih apik. Begitu dan seterusnya. Ya. Demikian. Atau mungkin saat itu Anda belum memiliki kesiapan yang sempurna sehingga Allah Ta'ala tunda. Ingat, Allah Ta'ala Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Malaikat saja menyadari itu kok. Ya. Malaikat saja ketika mereka membantah Allah Ta'ala, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala dawuh dumateng para malaikat, inni sak temene ingsun a'lamu ngerteni ma la ta'lamun, apa sing ora tok ngerteni. Allah membantah kepada malaikat ketika mereka yaitu menyanggah Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala hendak menciptakan khalifah di buminya berupa manusia dan keturunannya, ya, sehingga Allah Ta'ala berfirman inni a'lamu ma la ta'lamun. Kira-kira kita dan malaikat pinter nanti Kang? Hah? Nah, malaikat sing selalu pasrah kepada Allah. Perhatikan firman Allah. Bal idza ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu tidak pernah yasbiqunahu bil qaul. Disi kersa Allah Ta'ala kanthi sanggahan, ucapan tidak pernah. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka terhadap perintah Allah selalu setia melaksanakannya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka dan katakan
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ki luwih ngerti apa sing sampeyan ora ngerti. Napa malih awake dhewe. Apabila ini disadari, ya, dan Allah Ta'ala Maha tahu yang terbaik untuk kita, maka niscaya kita akan bisa bersyukur kepada Allah di balik musibah. Maaf bukan sekedar ridho, maaf bukan sekedar sabar, apalagi kok ngresah lan ngersulo. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ingkang salajengipun, ini tadi yang pertama. Jadi musibah itu tidak lepas dari apa? Dari satu, ada kalanya musibah itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan manusia, murni pilihan Allah Ta'ala, ya, dan ia tidak bisa selak, tidak bisa menolak. Kemudian yang kedua, wa ma asabahu min jihatin nas, wa malan menapa asabahu sing dheweke rasane saking musibah min jihatin nas, saking lakune menungso, ya, falahu mongko kang ngene dheweke fihi ing dalem musibah sing sifatipun mergo lakune menungso, hadhihi al maqamat, ya, tingkatan sing nomor sing sekawan niki wau. Napa sing sepindah? Ana kalane ngresah niki watake menungso lho nggih, enek sing ngresah. Nomor loro, enek sing iso sabar. Nomor telu, enek sing saged ridho lan semeleh. Nggih. Nomor papat, enek sing saged syukur. Lah awake dhewe sing nomor papat napa sing nomor pinten? Sampeyan pilih dhewe lho nggih. Nggih. Sebab makom kita adalah sesuai dengan sejauh mana keilmuan kita tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditambah atas 4 makom tersebut arba ukhra, 4 tingkatan yang lain. Al awwal, sing pertama maqamul afwi. Nggih. Maqamul afwi, iso memaafkan. Ya. Atsani ingkang nomor kalih maqamu salamatis sadri min iradati tasyaffi. Ati niki resik, ati niki nihil, ya, min saking iradati tasyaffi. Iradah ngarepne atas syafi, melampiaskan apa yang menjadi kemarahannya. Al-afu bagus, tapi di hatinya masih ada neng intil-intil kono, bedodok pengen, tapi ya wis iki ngono blai Kang, bener sampean sebagai sebabnya ning sampean ora karep, utawa bener sampean sing sebagai sebabnya ning sampean pas ora sadar, sampean ya wis minta maaf. Jadi sing sepindah napa wau napa? Memaafkan. Tapi ning jero inti-intine cek enek napa? Sesuatu. Apa sesuatu kuwi? Ya sampean ya mosok ora paham. Kekno pelakune to. Oke. Nah, sing nomor kalih maqamus salamatis sadri, ini lebih tinggi tingkatannya. Salamatis sadri, ati niku resik min iradati tasyaffi. Adanya keinginan pengen bales, adanya keinginan pengen melampiaskan kamplengane, begitu dan seterusnya. Ini belas tidak ada. Tingkatan ini adalah yang kedua, lebih tinggi daripada yang pertama. Ya, artinya kalau tidak memaafkan, apakah dia disebut telah sabar? Jawabannya tidak. Nah, kemudian yang kedua, lebih tinggi lagi tingkatannya adalah, ini kita berbicara tentang sabar loh ya, di dalam apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan atas kita, sesuatu yang kita tidak sukai, ya. Yang kedua adalah salamatus sadri min iradati tasyaffi, steril bebasnya hati dari ingin melampiaskan kemarahan. Di bawah footnote ditulis at-tasyaffi dhihabul ghair,
ya. Naam, dhihabul ghaidh, ya. Yuqal ashtafi min adu, ishtafa min aduwihi, ay balagha ma yudhibu ghaidhahu minhu. Ya, makna iradatu tasyafi adalah berusaha menghilangkan kemarahan. Piye carane ngentek ning kemarahan? Apabila dia sudah melampiaskan apa yang ia ingin lampiaskan. Puas. Itu tidak ada keinginan itu. Kalau yang pertama al-afwu itu masih ada, keinginan membalas, keinginan menghukum itu ada. Tapi dikalahkan dengan apa? Memberikan maaf. Ya. Adapun yang kedua adalah tidak ada keinginan untuk membalas. As-salis ingkang nomor 3 maqamu al-qadar. Ya, maqam al-qadar. Ya, kedudukan al-qadar. Maknanya adalah menyadari semua itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini ada kaitannya dengan perbuatan sampean, tapi kabeh iki wis dinulis karo Allah taala. Dan ini lebih tinggi daripada yang pertama. Di mana tidak ada apapun yang dihadapi dalam hidup kecuali itu memandangnya sebagai sebuah takdir yang wajib dia imani. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apapun yang Allah Ta'ala tuliskan untuk menimpamu tidak akan bisa luput, dan apapun yang Allah Ta'ala tidak tulis untukmu tidak akan bisa menimpamu. Ya, demikian. Sehingga tidak akan ia menyalahkan siapapun. Sampean ki mek gur sebagai alat yang Allah Ta'ala menjadikanmu sebagai media yang dengannya Allah Ta'ala menimpakan ujian ini kepadaku. Niki luwih abot nggih. Luwih abot. Artinya tidak mungkin ia akan sampai ke sana kecuali dengan ilmu yang sempurna tentang yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, takdir Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada takdir itu memiliki 4 tingkatan. Tingkatan pertama adalah bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya, beriman dengan seutuhnya bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, saat terjadinya, dan segala apa yang akan terjadi, bahkan apapun yang akan terjadi, saat terjadinya, bagaimana cara kejadiannya, semuanya sudah diketahui secara detail oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kitabah. Dia yakini bahwa apa saja yang sudah diketahui oleh Allah dan diketahui oleh Allah adalah dituliskan oleh Allah Ta'ala di dalam Lauhul Mahfuz, dan tidak akan terjadi di belantara makhluk Allah kecuali sesuatu yang sudah tertera di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, bahwa ia yakin seyakin-yakinnya, beriman dengan sedalam-dalamnya bahwa apapun yang terjadi pada makhluk Allah Ta'ala termasuk dirinya adalah dikehendaki oleh Allah, dimana bila Allah Ta'ala tak menghendaki tiada akan mungkin terjadi padanya. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin terjadi pada makhluknya sesuatu yang tidak Allah Ta'ala kehendaki. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat al-khalq, bahwa semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang bisa memahami maratiba al-qadar al-arba'ah ini dan meyakininya dan mengimaninya, maka ia akan bisa mensikapi semua apa yang terjadi pada dirinya, termasuk musibah itu munculnya sebabnya dari orang lain, maka ia fahami sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kowe emang kurang ngene titik lho Kang. Lah memang ditulisne kowe ngene, mulane aku ya ngene, mulane mak gabrus. Ya, betapa banyak kita saksikan orang yang berada di perempatan, situ berhenti, sini juga berhenti, saling menanti. Sini gas ben gak ketatap, kono ya gas, akhirnya tatapan. Kenapa? Karena memang detik tabrakannya belum waktunya, sehingga harus nunggu berhenti dulu, start, sehingga detik tet yang sudah dituliskan oleh Allah terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Lah ngene iki era beriman kepada takdir apa iso ndelehne atine? Mboten saged. Sehingga tingkatan iman kepada takdir bahkan di dalam musibah yang ia alami adalah merupakan tingkatan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah maqamul ihsan. Agawe bagus ilal musi, kepada orang yang berbuat jelek. Dan ini adalah akhlaknya para nabi. Saya ulang lagi, dan ini adalah akhlaknya para nabi. Para nabi itu tidak pernah menghukum karena dirinya. Tidaklah para nabi menghukum kecuali karena ketika larangan-larangan Allah Ta'ala dilanggar. Nah, Allah Ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajluhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha, dan ini tingkatan yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar memaafkan, wa aslaha, berbuat baik, membangun hubungan baik walau terhadap dan dengan orang yang berbuat jelek kepadanya, fa ajruhu Allah, Allah Ta'ala menjaminkan pahalanya Allah ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, inilah 8 tingkatan ya, yang apabila seorang hamba telah menggapai tingkatan yang terakhir, yaitu berbuat ihsan kepada orang yang berbuat asa'a ilaihi, maka dialah yang paling tinggi derajatnya. Wallahu ta'ala alam. Al-qismu ats-tsalis, ya, pembagian ingkang nomor 3, ya, pembagian yang ketiga. Apa yang pertama adalah apa yang terjadi sesuai dengan pilihan dia. Yang kedua, apa yang terjadi tidak sesuai dengan pilihan dia. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalis, ma yakunu wurudu bi ikhtiyarihi, ya, datangnya dengan keinginan dia, dengan usaha dia, ya. Fa idza tamakkana minhu lam yakun lahu ikhtiyarun. Kalau sudah terjadi, ia tidak bisa menolak lagi. Wala hailata fi daf'ihi, dan tidak ada kemampuan untuk menolaknya. Maka ini juga masalahnya lain. Misalkan dalam jual beli, ya, ketika sudah terjadi jual beli, bukankah jual beli usaha kita? Tapi kalau sudah terjadi jual beli, berhakkah kita membatalkannya? Bil rasido Kang, nggak bisa. Nah, atau dalam pernikahan, ya, ketika kita sudah memilih, maka ini adalah pilihan, itu usaha kita. Namun ketika sudah terjadi pernikahan, maka ini kita tidak bisa untuk menolaknya. Demikian semua akad, ya, idza nafadza, apabila sudah dinyatakan sah akad itu, nafadza. Apa artinya nafadza? Sudah harus berlangsung, jual beli harus terjadi, perpindahan kepemilikan, ijab dan qabul harus sudah terjadi, ikatan suami istri, begitu dan seterusnya. Tidak mungkin bisa diuraikan dan dilepaskan kecuali dengan usaha baru. Misalkan dengan fasakh nikah ketika ada hal-hal lain, atau dengan tolak ketika dari suaminya, atau dengan adanya khulu dari istrinya, begitu dan seterusnya. Atau apabila jual beli, maka dengan penjual membeli kembali apa yang menjadi milik saudaranya atau rivalnya, dengan memberikan keuntungan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wallahu ta'ala alam. Masalah ingkang salajengipun bab baru, al-akhbar al-waridah, berita-berita ingkang datang fi fadilatis sabri, ngenani keutamaanipun kesabaran. Pertamanya fi sahihi muslimin,
dipun sebutaken wonten ing kitab Sahih Muslim an Ummi Salamah saking Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nah, radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Qalat panjenenganipun dawuh, sami'tu aku wis ngrungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi yaqulu dawuh, isine dawuh, ma min muslimin, ma ora ana min muslimin jejere muslim, tusibuhu sing ngenani ing muslim apa musibatun rupane musibah, tidak ada seorang pun yang terkena musibah. Fayaqulu mongko dheweke ngucap, ma amarahullah, menapa ingkang Allah taala perintahaken. Yang terucap darinya tidaklah kecuali apa yang Allah taala perintahkan di surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayat ini pujian Allah bagi ahli sabar yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika terkena musibah. Allah Ta'ala ketika memuji suatu sifat, maknanya adalah perintah Allah Ta'ala untuk bersifat dengan itu. Saya ulang lagi, Allah Ta'ala ketika memuji sebuah sifat, maknanya adalah Allah Ta'ala memerintahkan agar kita bersifat dengan itu. Sehingga di sini dikatakan, mamin muslimin, ora ana seorang muslim pun tusibuhu musibatun, sing kena musibah. Fayaqulu mongko dheweke ngucap ma amarahu Allahu bihi, sing Allah taala perintahaken. Napa perintahe Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sak temene kita ilillah darbe Allah, milike Allah. Wa inna lan sak temene kita ilaihi dumateng Allah iku rajiun, bakal balik. Kita adalah milik Allah dan kita dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma do Allah ajirni, Allahumma ajurni, Allahumma do Allah ajurni, mugi panjenengan paring ganjaran ni dumateng kawula fi musibati ing dalam musibah kula menika. Wa akhlif li, wa akhlif lan mugi panjenengan ganti li kanggene kula. Nah, khairan sing langkung sae minha saking musibah ingkang kula rasakaken. Inilah ucapan yang sepatutnya kita ucapkan ketika kita merasakan musibah apa yang kita rasakan. Ya, dawuh Kanjeng Nabi, illa kejaba akhlafa, yakti Allah taala bakal ngganti sapa Allah lahu kanggene piyambake khairan minha saking musibah sing dheweke rasane. Kita ulang lagi, inilah sabda Rasulullah. Siapapun yang mengalami musibah lalu berucap seperti yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dawuh Kanjeng Nabi, kecuali Allah memberi kepadanya ganti yang lebih baik. Ya, demikian. Falamma mongko aqalat dawuh sapa Sayyidah Ummu Salamah, falamma mongko ari kalane mata wafat kabundut dening Allah Abu Salamah. Kultu aku ngucap, maksudnya batin, ayul muslimina, muslim endi khairon sing luwih bagus min Abi Salamata ketinimbang Abu Salamah. Mudah-mudahan sing ganteng-ganteng neng kene iki kabeh adalah seperti Abu Salamah untuk Ummu Salamah. Amin. Iya ta?
Napa maksudnya? Engkau adalah dibanggakan oleh istri-istrimu. Kau adalah segalanya di sisi istrimu. Ya? Atau jangan-jangan para istri kita ketika bersama kita terbangun di atas keterpaksaan saja hidup bersama kita. Jangan sampai ya. Ya? Sayyidah Ummu Salamah dawuhne, aku kilo mikir. Lek engko tak ucapne, sapa sing luwih apik timbang Abu Salamah? Ya muga-muga to ora patek ganteng ditak kaya Abu Salamah di sisi Ummu Salamah. Nggih. Wallahu ta'ala alam. Awalu baitin hajara ila Rasulillah. Abu Salamah merupakan awalu baitin, pertama kali keluarga hajara ingkang berhijrah ila Rasulillah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah total, ora mek sing lanang, ora mek sing wedok. Nah, tapi semuanya, ya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi keteguhan dan semoga sebagaimana ia diberi petunjuk, istrinya, pasangan hidupnya juga diberi petunjuk. Nah, bab nyuwun sewu, kula niku nantos mampir ora sengaja salat, terus diampir nih karo sing lanang. Lah sing wedok ngomong niki lho Pak murtad niki punan. Sing wedok niku ngomong ngoten. Wallahu ta'ala alam. Ini kebawa enten laporan, jarine arep diparani karo pengurus dikon pegatan. Lek gak pegatan sampean dihukumi padha karo bojomu. Ya bene to. Wong istri dihukumi karo bojone bahagia lan seneng to kudune. Nggih. Dipisahne arep dadi tukang adang ning Kertosana apa piye? Kita terusaken. Nggih. Qalat piyambake matur Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, niki tak baleni. Cek ibu-ibu yang di belakang juga ngerasakne piye bahagianya menjadi seorang istri. Cek sampean yo ngrasakne muga-muga aku dadi Abu Salamah kangge Ummu Salamah. Ya. Ayul muslimina khairun min Abi Salamah. Endi sing luwih apik timbang Abu Salamah? Jadi mboten napa-napa nggih, bar bojone mati mak jebret ngiling-ngiling sing luwih apik timbang bojoku. Ora apa-apa ngono ki yu. Lah niki Ummu Salamah. Disawang ora enek sing pantes ngluwi pantese Abu Salamah. Nggih ta? Nah, artinya seorang pribadi muslim dan mukmin ketika Allah Ta'ala memberi ujian kepada dia, nggak ada di hati kok merasa hilang, nggak, tapi yang ada di hati adalah berharap yang lebih baik. Bab niku janjinya Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala tidaklah memilih kecuali yang terbaik dan lebih baik untuk anda, sehingga berhusnudzon kepada Allah. Nggih, enek barang mung sing ilang, wis ta syukura dilunkas Allah Ta'ala ganti sing luwih apik. Nah, ya demikian. Ini aja malah jingkrak-jingkrak keplok-keplok bojomu mati, engko diarani wong stres. Ra sida oleh sing luwih apik kowe engko. Nggih. Kita terusaken. Awalu baitin hajara ila Rasulillah, pertama keluarga ingkang hijrah dhumateng Kanjeng Nabi. Summa sabanjure inni kultuha, aku panggah ngucapne tuntunane Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Walaupun tak iling-iling ora nek sing luwih pantes timbang Abu Salamah. Ngene iki sing diiling-iling Joko apa sing wis dibojo kira-kira? Ngiling-ngiling sing wis dibojo ya ora apa-apa to. Kalau slotnya masih ada, ya demikian. Summa sabunjire dawuh Ummu Salamah, ini sak temene aku kultu hayo sing penting tak ucapne.
Yakin sak yakin-yakine lek dawuh Kanjeng Nabi niku bener, yakin ya sak yakin-yakine lek janjine Allah taala niku mesti. Ora namung besang lho nggih, janjine Allah niku mesti. Ya, saingane panggah tak ucapne. Fa akhlafa mongko paring ganti sapa Allahu Allah li kanggene aku Rasulullah rupane Kanjeng Nabi. Dadak sing lamar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bangunlah hidupmu di atas keyakinan benarnya sunnah, ya, benarnya janji Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah yang dipahami oleh para sahabat adalah solusi hidup untuk menggapai kebahagiaan hidup. Perhatikan di awal surat Toha, Allah Ta'ala firmankan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Wis to bulan balenono ayat Al-Qur'an surat Toha niku wae lek sampean cek ragu, cek mamang, cek gresah, cek rumangsa ora bahagia dengan Islam ini. Toha ma anzalna, tidaklah kami turunkan alaika atasmu Al-Qur'an, Al-Qur'an litashqa, cek sampean cilaka. Ndak. Ketika Allah Ta'ala menihilkan potensi kerugian, kecelakaan, kehancuran, kesengsaraan dengan Al-Qur'annya, maka tidaklah dipastikan kecuali kebahagiaan yang sempurna, keuntungan yang sempurna dengan ketika hamba mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ma anzalna alaika Al-Qur'ana litashqa. Kita terusaken. Wa fi sahihi Al-Bukhari, lan wonten ing kitab Sahih Bukhari. Artinya hadis yang perdana dibawakan oleh Syekh Ahmad Farid cukuplah sebagai bukti tentang keutamaan sabar, bahwa orang yang bersabar dan berharap imbalan dari Allah Ta'ala dan ganti itu pasti diganti sebagaimana digantinya Ummu Salamah Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila Anda mengucapkannya dengan penuh yakin, dengan penuh harap kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun hamba tentunya tidaklah berpikir mana yang lebih baik dan mungkin belum mendapatkan yang terbaik menurut asumsinya. Karena dia sudah nyaman, semua yang dia nyaman itu adalah terbaik. Betul apa enggak? Semua yang dia nyaman dengannya itulah yang terbaik menurut dia saat itu. Dan Allah Ta'ala Maha tahu mana yang terbaik untuknya. Ketika Allah Ta'ala mengambil darimu sesuatu yang terbaik menurutmu, ingat Allah Ta'ala ingin mengganti dengan yang lebih baik. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala menggantikan untuk Ummu Salamah Abu Salamah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihi Al-Bukhari, lan dipun sebutaken wonten Sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah, saking hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qal panjenenganipun dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, yaqulu azza wa jalla, Allah azza wa jalla dawuh, isine dawuhe Allah. Ini hadis qudsi. Mali abdi, ora ana li abdi kang gini kawula ningsun al mukmini sing beriman. Ya. Jazaun piwales idza arikalane qabadtu, tak pundhut safiyatan pilihan min ahli dunya, saking ahli dunya. Mbuh niku bapake, mbuh niku mboke, mbuh niku anake, mbuh niku bojone, mbuh niku putune sing dikudang-kudang. Nggih.
Summa sak banjure ihtasabahu, dheweke berharap pahala di sisi Allah, illa kejaba al jannata, swarga. Ingat, Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan pengganti bagi hambanya yang sabar ketika Allah Ta'ala mengambil darinya apa yang terbaik menurutnya, kecuali Allah mengganti yang lebih baik lagi, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikianlah mudahnya seorang mendapatkan surga dengan adanya musibah. Lek gak enek musibah ya napa, jempalian, sikile sempor, ndase benjut, kira-kira orang mesti oleh amale ketampa. Ning dengan adanya musibah dan dia ridho kepada Allah, berharap pahala di sisi Allah, maka ia mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, sehingga tidak ada anugerah nikmat yang terbaik dari apa yang Allah Ta'ala anugerahkan dari nikmat saat hamba diberi musibah dan ujian, kecuali diberi kesabaran. Ngerti nggih? Demikian. Wa fi as-sahihain, dengannya insya Allah kita tutup hadis ini, pembicaraan kita ini. Wa fi as-sahihain, lan wonten ing kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nggih, sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau dua hadis lagi. An Aisyah, saking Sayyidah Aisyah Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha. Ini adalah istri yang tercinta, paling dicinta oleh Rasulullah. Ya, Nabi menikahinya ketika umur 9 tahun, masuk dengan beliau. Pernikahannya antara umur 6 tahun atau 7 tahun, sebagaimana perselisihan riwayat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa sebagian lagi, niki betul napa-napa kula ungkap nih, bahwa orang yang ingin poligami itu tunggulah umur 52 tahun, seperti Rasulullah berpoligami ketika umur 52 tahun. Niki niku yo enek benere ning genah salahe. Enek benere mergo Rasulullah niku memang berpoligami pertama adalah di usia 52 tahun. Nikah kali sinten nggih? Sayyidah Aisyah. Mboten benere napa lek sampean mensyaratkan itu, ya ta? Berarti syaratnya musuhmu kudu umur 9 tahun, lek dikeplaki wae engko. Iya ta? Iya ta? Kemudian yang kedua, ya, cek sampean bener-bener podo karo Rasulullah, nikah pertamamu harus umur 25 tahun. Terus nikah pertamamu golek rondo sing umur 40 tahun. Iya Bib, mlaku ora Bib konsepe. Lah sing ngomong ngono ku lho bakno rabi pertama ya golek perawan. Ora golek rondo. Nggih. Maka kita ulang lagi, apa yang terjadi pada Rasulullah yang itu adalah sesuai dengan kemanusiaannya berjalan, itu bukanlah sunnah yang harus diikuti. Ya. Karena kewajiban untuk menikah adalah berkaitan dengan kebutuhan. Anjuran untuk menikah berkaitan dengan kebutuhan. Demikian juga berpoligami. Ya, mboten usah tak dawakne. Engko mbok yo enek sing tersinggung. Kita terusaken. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu taala anha, saking Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha. Qalat, panjenenganipun dawuh, qala Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi dawuh, ma min musibatin, ora ana musibah pun. Ingat, musibatin di sini lek dilarah-larah bahasa Arab, isim nakirah datang dalam sighah nafi. Nakirah niku lek datang dalam konteks nafi memberi faedah umum.
Niki dawuhipun para ulama ahli ilmu usul fikih. Ngoten nggih. Ma ora ana min musibatin saking musibah tusibu al mukmina sing ngenani wong mukmin. Syaratnya wong mukmin lho nggih. Lek kafir mboten termasuk ing dalem dawuh menika. Nek ragu ya ora termasuk wonten ing dawuh menika. Sebab diarani mukmin niku tiyang sing beriman dan membenarkan dengan sepenuhnya. Kok ragu, ora patek yakin, ora. Kula baleni malih. Ma ora ana min musibatin saking musibah tusibu sing ngenani al mukmina wong mukmin illa kejaba. Kafara Allah taala bakal mbusek biha kelawan anane musibah niku wau. Bak di sini sababiyah. Ngoten nggih? Bak di sini napa? Sababiyah. Ai bisababi hadhil musibah. Anhu saking piyambake hatta bahkan pun asyaukati rupane eri yusyakuha sing nyocok piyambake. Jenenge ri niku lak kecocok ta nggih? Nek bahasa Indonesia ini kecocok ri napa? Nah sampean wong kudu Indonesia kok ora ngerti. Bahasa Indonesia ini kecocok ri apa, Mas? Hah? Tertusuk duri. Lah angel ngene iki. Paling penak iki basa Jawa to. Mulane basa Jawa niku umpama dijejer ning karo bahasa Arab meh padha ing dalam keluasan kalimatnya. Ning jik panggah kalah karo bahasa Arab. Lek Allah taala ngerteni bahasa Jawa niku luwih dawa, luwih amba jangkane timbang bahasa Arab. Yektine Allah taala ora ndadekne Al-Qur'an gawe bahasa Arab ning gawe bahasa Jawa. Sadar wong Jawa. Bahkan wong Jawa niku ora doyan Arab, ora iso muni. Lah nyapa? Kakean istilahe wong Jawa sing kabundut saking Arab. Lah iki istilahe wong Jawa lho. Istilah niku ya bahasa Arab lho, Kang. Dadi lek wong Jawa ora doyan Arab lan barang-barang sing mambu Arab, ya wis ora usah kowe omong. Lah nyapa? Kalimatmu ora genep kok dinggo jagongan. Wong Jawa niku kalimatnya ndak genep tinggi jagongan nek logah karo bahasa Arab. Wallahu taala alam. Jadi kita ulang lagi, kalimat musibah tadi nakirah konteksnya peniadaan, memberi faedah umum. Semua musibah walaupun disebutkan di sini musibah terendahnya berupa duri yang mengenainya, dengannya Allah taala tidaklah kecuali menghendaki Allah taala menghapuskan dosa dan kesalahan dia. Sehingga dengan adanya musibah tersebut bukan hanya bersabar, bukan hanya sekedar ridho, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sebab yang dengannya Allah taala hendak mengampuni dosa dan kesalahan dia. Satu hadis lagi dengannya kita tutup pertemuan kita di malam hari ini. Wa fil musnadi lan wonten ing musnad Imam Ahmad. Kalau dikatakan musnad tidak disebutkan dzukira mutlaqan walam yuqayyad, ya, disebutkan mutlak tanpa ada ketentuan, maka yang dimaksudkan dengannya adalah musnad Imam Ahmad. Wa fil musnadilan wonten ing musnad Imam Ahmad maksudipun min hadisi Abi Hurairah saking hadisipun Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi al-Yamani radhiyallahu taala anhu qal panjenenganipun dawuh la yazalu ora pegot-pegote, artinya senantiasa, selalu. Al-bala'u ujian bil mukmini dirasakne karo wong mukmin. Bak di sini beri faedah makna al-ilsaq. Karena memang secara asal siapapun yang Allah taala cintai itu pasti diuji. Sehingga seorang mukmin itu enggak akan lepas dari namanya ujian. Allah taala dawuh ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka, ya? Nah, ahasiban nas, apakah manusia menyangka? Nah,
ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, untuk dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanah kami beriman wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Tidak. Kalimat amanah adalah konsekuensinya besar. Nah, sehingga Allah Ta'ala akan mengujinya. Wa hum la yuftanun. Kita ulang malih. La yazalu ra pegot-pegote artine selalu. Al bala'u ujian bil mukmini ngenani wong mukmin. Awil mukminah utawi ngenani wong mukmin wadon, laki-laki dan perempuan tidak lepas dari ujian. Fi jasadihi ing dalam jasate. Endi sing awake keju kabeh, mosok untune ya keju, mosok rambute ya keju, lak ya mboten ta. Nah, wa fi malihi lan ing dalem bandane. Ujian itu kadang dirasakan di jasadnya. Ujian itu kadang dirasakan di hartanya, di usahanya. Wa fi waladi lan ing dalem anake. Awake waras wiris, usahane masya Allah, dagangane nyampar nyandung, ning anake bolak-balik kena apes, nggih. Hatta saingane yalqa piyambake sowan Allah, bertemu kelawan Allah, wa malan ora ana alaihi sing digendong dheweke min khati'atin saking kesalahan. Ya. Artinya musibah tersebut memang Allah Ta'ala sediakan dan siapkan untuk mukmin guna membersihkan semua dosa-dosa dan kesalahannya, sehingga ia bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala sudah siapkan dalam keadaan siap dimuliakan oleh Allah karena sudah bersih dari dosa dan kesalahan. Wallahu Ta'ala alam. Apabila hamba membaca hadis-hadis tersebut dengan cermat, memahaminya dengan mendalam, wallah, bukan hanya sabar ia ketika ada musibah, bukan juga hanya ridho ketika ia terkena musibah, tapi saya yakin dia akan bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika ia mengalami apa yang dialami dari musibah yang Allah pilihkan untuknya. Saya ulang lagi, dari musibah yang Allah Ta'ala pilihkan untuknya. Wallah, hanya yang kuat saja yang diuji. Jenengan ngertos sing jenenge paku? Ngertos jenenge paku? Kalau dia masih tegak lurus dihantem karo martil, cetar. Lek wis mleyat-mleyat cepet buang, ora kangge ngene iki. Wallahu ta'ala. Demikianlah Anda ketika Allah mengujimu karena kau memiliki kemampuan. Demikianlah Allah Ta'ala ketika mengujimu, pasti mengujimu sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana Allah Ta'ala dalam syariatnya sesuai dengan kadar kemampuanmu, pun juga di dalam ujiannya sesuai dengan kemampuanmu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.